di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah kau biarkan diriku engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati.
kamu berlimpah, pertolonganmu selalu tersedia. Kau Bapa yang baik, yang tak pernah tinggalkan hidupku, diriku. Kau selalu ada bagiku, Tuhan. Oh, Kau Allah yang setia, Engkau baik, Tuhan, selalu menyertai jalan-jalanku. Oh yes, Lord Jesus. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh,
Shalom Pak Atta dan para sahabat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam RSSP modul 04 tentang teladan ketaatan total. Terima kasih Pak Atta atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk saya menyampaikan RSSP modul pada kali ini. Di sini saya bukan mengajar, tetapi kita sama-sama belajar ya. Kejadian pasal 26 ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Allah memanggil Abraham untuk mengadakan perjanjian dengannya. Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya Ur Kasdim dan pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham, membuat Abraham masyhur, dan oleh Abraham seluruh bangsa di muka bumi akan diberkati. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan, dan siapa yang mengutuknya akan dikutuk Tuhan. Abraham menaati panggilan Tuhan tersebut. Ia meninggalkan negerinya dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ia membawa istrinya Sarah dan keponakannya Lot, serta segala hartanya dan orang-orangnya. Waktu itu Abraham berusia 75 tahun, tetapi belum punya anak, dan Sarah seorang perempuan yang mandul. Menariknya, ketika Tuhan memanggil Abraham, ia langsung percaya dan taat kepada Tuhan, padahal ia belum tahu tempat yang akan ia tuju. Ketaatan Abraham ini adalah sesuatu yang luar biasa karena selain ia belum pasti akan kemana ia dipanggil, ia harus meninggalkan kampung halamannya, rumahnya, dari sanak saudaranya. Saya seorang yang tidak suka akan perpisahan. Kalau saya di tempat Abraham, tentu hal seperti ini tidak mudah untuk saya jalani. Berpisah dengan kampung halaman, dengan rumah yang tentunya banyak kenangan bersama keluarga dan sanak saudara saya, dan apalagi di tempat yang belum pasti di mana kedudukannya. Kejadian pasal 12 ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ibrani pasal 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham juga menaati perintah Allah yang satu ini, yaitu menyunatkan setiap laki-laki yang ada di dalam komunitasnya. Abraham langsung saja melakukan perintah Allah ini. Kejadian pasal 17 ayat 9 hingga 10. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus
disunat. Kejadian pasal 17 ayat 23. Setelah Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit hatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Iman Abraham diuji dalam kaitannya dengan Ishak putranya. Dalam Kejadian 22, Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak di atas Gunung Moria. Kita tidak mengetahui reaksi dalam hati Abraham terhadap perintah ini. Yang kita ketahui hanyalah bahwa Abraham menaati Allah dengan setia. Sama halnya dengan perintah sebelumnya untuk meninggalkan rumah dan keluarganya, Abraham taat. Dalam Kejadian 22 ayat 2 dan 3, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada suatu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelanak keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham telah menanti kelahiran seorang putra selama berpuluh-puluh tahun, dan Allah yang sudah menjanjikan anak ini sekarang akan mencabut nyawanya. Iman Abraham pada Allah lebih besar daripada kasihnya pada putranya, dan ia percaya bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba itu. Kejadian 22 ayat 7 hingga 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 22b. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bagi saya, Daud adalah antara tokoh Alkitab yang sangat saya kagumi dan teladan yang luar biasa. Tidak heranlah kenapa Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Ketika Daud mengalami persoalan, ia memilihnya mengatasi persoalan bersama dengan Allah. Dalam sebuah peperangan dengan Palestina, ketika Daud melihat Goliat mencemooh Israel, Daud menunjukkan sikap rendah hati dan kebergantungannya kepada Allah dalam menghadapi persoalan yang pelik itu. 1 Samuel pasal 17 ayat 37e. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Palestina itu. Daud juga memilih untuk hidup intim dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam Mazmur pasal 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu.
dan aku menunggu-nunggu. Dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Ini memberitahukan kita bahwa hati Daud dipenuhi kerinduan untuk berjumpa Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Ketika kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, kita pasti akan selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Daud juga memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Daud berkesempatan untuk membunuh Raja Saul yang membenci dirinya, mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya, Daud tegas menolak untuk membunuh Raja Saul. 1 Samuel pasal 24 ayat 7. Dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud juga memilih untuk bertobat ketika ditegur akan dosanya. Setelah mengalami keberhasilan dan berkat yang melimpah sebagai raja, Daud masuk dalam zona nyaman dan terjadi peristiwa yang membuatnya jatuh dalam dosa dengan Batseba. Bahkan akhirnya Uria suami Batseba terbunuh karena akal muslihat Daud yang menempatkan Uria di garis depan peperangan. Namun Daud membuka diri dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Daud tidak menunda-nunda untuk bertobat ketika Nathan memperingatkan tentang dosa yang dia lakukan. Daud telah memilih sikap hati yang benar sehingga dia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian pasal 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ketaatan Nuh untuk membangun bahtera sebelum air bah membuatnya menjadi pribadi yang dipakai untuk menyelamatkan dunia. Dia membawa semua jenis hewan yang diperintahkan Tuhan dan sama sekali tidak pernah membantah. Meskipun perintah itu tidak mudah, bahkan dia kemungkinan harus menerima risiko dianggap gila oleh orang-orang yang menyaksikannya membangun bahtera. Tetapi Nuh tetap taat. Tetapi pada akhirnya, ketaatan itulah yang justru membawa berkat besar dalam hidupnya dan juga seluruh keluarganya. Ibrani pasal 11 ayat 7.
Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus menyebut penderitaannya itu sebagai cawan. Dia meminta supaya cawan itu lalu daripadanya, yaitu supaya Yesus bisa menghindarkan penderitaan yang akan segera datang. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar seorang manusia, dan sebagai manusia, dia tentu saja tidak menyukai rasa sakit dan derita. Namun, setelah menimbang reaksi terakhir Yesus ditunjukkan dengan sikap bebasnya untuk berserah pada kehendak Allah. Akhirnya, dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita karena dosa-dosa kita. Sekiranya Yesus tidak taat melakukan perintah Bapa di surga, maka rencana Allah untuk menyelamatkan manusia tidak akan terlaksana. Bagi saya, ketaatan itu adalah segalanya. Demikianlah RSSP modul 04 untuk kali ini. Mohon maaf kiranya penyampaian saya kurang dipahami. Saya percaya Roh Kuduslah yang akan memberikan kita pengertian yang lebih dalam lagi tentang topik yang kita sama-sama pelajari hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, dan